Baik Bapak Ibu peserta webinar, kita akan melanjutkan sesi berikutnya untuk penyampaian materi strategi pengembangan UMKM terkait dengan masalah digitalisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Rangga Widyatama. Ini Bapak Rangga Widyatama, beliau bekerja sebagai manajer fungsi perumusan kebijakan Kekda Provinsi Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara. Baik, kepada Bapak Rangga, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami berikan kepada Pak Rangga. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ruli Nurdianto SE/MSI selaku staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Koperasi dan UMKM, Bapak Insinyur Asunirman MSI selaku PLH Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra, Bapak Profesor Dr. Arifuddin Masud SE/MSI AK ACA ACPA selaku dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Haloleo. Tadi ada sempat Bapak Dr. Aridal Mindra SPI MSI selaku Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan Bapak Wistononi Huruk selaku moderator, dan juga narasumber sekalian Bapak Isaka Waludin, Ibu Siti Aisyah. Perkenalkan, saya Rangga Widyatama dari Bank Indonesia. Saya mewakili Bapak Adik Afrianto untuk membawakan materi mengenai digitalisasi dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Izin saya share screen dulu. Ya, jadi materi kami berjudulnya Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bank Indonesia. Jadi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, kami juga membantu mengembangkan UMKM untuk mengembangkan ekonomi dan juga memperbaiki supply di daerah sehingga harga bisa terjangkau, kurang lebih salah satu fungsinya seperti itu. Jadi kami ada Bank Indonesia punya sebuah konsep besar strategi Bank Indonesia untuk mendorong UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru. Dan di sini kami ada ini framework yang kami buat. Jadi pada dasarnya pilar dari kebijakan kami yang menjadi fokus dari kebijakan kami adalah membentuk korporatisasi dari UMKM, yaitu dengan mendukung kelembagaannya agar dia tidak menjadi sebuah lembaga non formal yang bisa dibantu oleh lembaga keuangan. Kemudian kami juga mencoba untuk meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai capacity building, termasuk peningkatan kemampuan mereka dalam membuat laporan keuangan juga diantaranya. Dan juga yang ketiga adalah pembiayaan untuk membantu mereka yang bisa dapat pembiayaan dari lembaga keuangan sehingga bisa terakselerasi lebih cepat. Dan tujuannya sendiri adalah mendorong UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Target usaha kami itu UMKM ada 4, itu dari kelompok menengah yang pada dasarnya sudah cukup berkembang, yang kecil dan mikro mungkin dari tadi sudah banyak dijelaskan sama narasumber sebelumnya, tapi kami juga memberikan bantuan kepada kelompok subsistence. Maksudnya saat ini mereka hanya bertahan hidup saja pada dasarnya, agar mereka tidak cuma berusaha untuk bertahan hidup, tapi juga benar-benar untuk mendapatkan pendapatan. Aspek pengembangan UMKM yang kami konsepkan di Bank Indonesia adalah ini kami ada tiga permasalahan yang kami identifikasi dari sisi UMKM, yaitu pembiayaan dan produksi, jumlah dan mutu produksi, dan juga pemasarannya sendiri. Dari pembiayaan itu ya mungkin kita sudah pahami bersama kalau mereka permodalan terbatas, jadi mereka butuh suatu dukungan pembiayaan, akses mereka untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan pada dasarnya. Jadi solusinya yang kami dorong adalah mendukung akses pembiayaan dan juga pelatihan dan pendampingan pengelolaan bisnis untuk menurunkan profil risiko, sehingga jadi mereka bisa mengajukan profilnya ke bank dan bisa diterima. Kemudian dari sisi lain, jumlah dan mutu produksinya sendiri juga perlu peningkatan karena rata-rata mereka masih belum cukup produktif atau belum cukup berkualitas. Jadi ada yang berkualitas tapi tidak produktif kan akhirnya juga kurang menguntungkan. Jadi kami mendorong dengan melalui pemberian insentif, dan juga ada pelatihan dan juga pendampingan teknis kontrol mutu yang dikoordinasi dari pusat tapi dilaksanakan di daerah.
Dari pemasarannya sendiri kami juga mendorong UMKM untuk bisa go digital atau juga go ekspor. Jadi kami juga mendukung penyelenggaraan hasil informasi atau business matching gitu dengan UMKM, sehingga mereka juga bisa punya konsumen dari sisi nasional dan mungkin tidak cuma di regional dan juga internasional. Dan juga lagi-lagi didukung dengan pelatihan dan pendampingan teknis. Ini jenis-jenis pengembangan UMKM kami. Yang pertama adalah pengembangan cluster atau kami sebutnya dengan level economic development. Jadi sebagai salah satu bentuk kontribusi Bank Indonesia ini terhadap regional di Sulawesi Tenggara, kami sudah punya banyak klaster di dalam Sulawesi Tenggara. Ini yang merah adalah klaster ketahanan pangan, yang biru adalah klaster pendukung pariwisata ataupun komoditas ekspor. Komoditas ekspor itu artinya rata-rata sih sebenarnya produk perkebunan seperti kakao dan lain-lain. Yang kami tandai dengan warna hijau itu klaster yang sampai sekarang masih aktif, masih di dalam bimbingan Bank Indonesia, tapi beberapa yang sudah merah itu klaster yang sudah phasing out, artinya mereka sudah cukup dewasa, sudah cukup punya kemampuan yang baik untuk melanjutkan apa yang sudah kami ajarkan, yang sudah didampingi, apa yang sudah dipelajari selama ini, dan mereka sudah bisa jalan sendiri. Jadi ini sekedar gambaran aja, gambaran dari jumlah yang kami bina sekarang ada 14 klaster, terdiri dari 8 yang ketahanan pangan, yang produk-produknya hortikultura dan juga produk pangan lah pada dasarnya beras dan lain-lain. Ada 5 produk ekspor dan juga 1 yang pariwisata. Dari binaan kami rata-rata yang kami bina mengalami peningkatan produktivitas hingga mencapai 41%. Peningkatan aset sampai 46%, dan juga ada peningkatan tenaga kerja juga sampai 10%. Selain pengembangan klaster, yang sebenarnya tujuannya adalah biar bisa direplikasi pada UMKM lainnya yang ada di sekitar, kami juga punya wirausaha unggulan. Wirausaha unggulan ini pada dasarnya adalah wirausaha yang kami inkubasi, mungkin versi beratnya ya, nyebutnya inkubasi, agar mereka menjadi sebuah usaha yang benar-benar profitable, benar-benar bonafit lah gitu, untuk tidak cuma untuk level regional dan mungkin juga bisa untuk level ekspor ke depannya. Kami ada 18 UMKM yang menjadi wirausaha binaan Bank Indonesia, unggulan Bank Indonesia. Ini ada rata-rata makanan yang bisa dipasarkan dengan mudah secara nasional, dan juga ada yang fashion. Lagi-lagi ya, fashion juga merupakan komoditas yang bisa diekspor dengan cukup mudah, dan juga ada pariwisata, bisa mendukung pariwisata juga. Dari binaan kami mengalami peningkatan produktivitas sampai 17%, peningkatan aset sampai 22%, tapi peningkatan tenaga kerja memang belum ada. Karena rata-rata mereka emang terbiasa dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, tapi yang penting produktivitasnya bisa kita naikkan. Ini sebagai contoh aja salah satu cerita dari klaster yang kami sedang kembangkan, misalnya mengenai perikanan. Kami mengidentifikasi bahwa rata-rata konsumsi protein per kapita sehari dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu memang beratnya di ikan, tapi sementara di satu sisi lain kami dari sisi perekonomian juga melihat bahwa ikan segar itu memiliki kontribusi inflasi dan deflasi yang cukup besar. Maksudnya harganya itu naik dan turun cukup ekstrim gitu, naik tinggi sekali dan turun rendah sekali, yang mana itu menjadi perhatian kami juga. Artinya kan kami mengambil kesimpulan bahwa permintaannya banyak dan cukup stabil, tapi produksinya tidak pada dasarnya. Jadi sehingga saat produksinya banyak harganya jadi turun sekali, dan saat produknya sedikit harganya jadi naik sekali. Itu sebabnya kita mencoba untuk mengembangkan klaster, jadi produksinya agar lebih produktif, lebih tertata, jadi bisa lebih stabil. Ini salah satu inisiatif kami adalah mendirikan Koperasi Mayoritas Santosa ini yang terdiri dari 40 nelayan, 15 kelompok nelayan, yang sehingga meningkatkan produktivitasnya sendiri. Pelatihan yang kami berikan antara lain ya kewirausahaan, pembentukan kelembagaannya sendiri dari koperasi. Kami juga terkadang sesuai keperluan bisa memberikan bantuan berupa program sosial Bank Indonesia. Di sini ada berupa jaring dan sarana prasarana industri pengolahan ikan. Dan juga kami juga memfasilitasi mereka agar bisa terhubung dengan bank, jadi mendapatkan fasilitas pembiayaan mereka sendiri. Kebetulan dari bank juga saat ini kan sudah ada dukungan dari program KUR secara nasional. Selain klaster itu, kami juga mengembangkan halal value chain berbasis pesantren. Mungkin ini singkat aja ya, karena ini fokusnya pada pengembangan digital. Jadi kami ada mengembangkan beberapa pesantren agar mereka bisa menjadi
suatu unit ekonomi yang memiliki ekosistemnya sendiri. Mereka punya konsumsi di dalam diri mereka sendiri, tapi juga bisa memproduksi untuk dijual keluar dari ekosistem mereka. Kami ada di sini ada 3 pondok pesantren, masing-masing punya produk yang berbeda. Kami juga ada pondok pesantren yang kami sebut sebagai mitra. Kalau yang binaan itu bisa dibilang kami dampingi sepanjang waktu untuk melihat produktivitasnya, cara mereka mengelola keuangannya, cara mereka mengelola bisnisnya, agar tetap profitable dan sustainable lah untuk masa depannya. Tapi ada juga yang mitra, yang pada dasarnya kami hanya memberikan bantuan, kemudian nanti kami evaluasi secara berkala, tapi tidak didampingi secara langsung. Tadi seperti sudah disampaikan dari sebelumnya juga ya, klaster kami tidak cuma mengenai pangan dan produksi barang-barang real, tapi juga tourism. Ini yang sedang dikembangkan sekarang oleh Bank Indonesia adalah wisata di Tanjung Malaha yang kemarin di COVID saat pandemi cukup terhenti dan sekarang masih coba dikembangkan kembali. Selain itu juga lokal tourism juga tidak cuma berkunjung jalan-jalannya juga saja, tapi juga tadi mungkin sudah disebutkan mengenai produk fashion. Produk fashion yang sedang kami bina sekarang adalah tenun pajam di Wakatobi. Karena keberadaan produk tenun seperti ini kan sudah sangat mudah diekspor, gitu. Jadi tapi memang perlu dukungan berbagai hal, misalnya promosi, partisipasi mereka dalam event-event yang levelnya nasional atau internasional. Jadi itu yang kami bantu dorong agar mereka bisa jadi lebih profitable dan juga lebih sustainable ke depan. Ini juga ada pusat wisata di Labengki, mencoba dikembangkan untuk menjadi level nasional juga, di mana kendalanya adalah pengembangan kapasitas SDM dan lain-lain. Terlalu bahas. Ini mungkin tema besarnya dari acara ini ya, digitalisasi dari UMKM. Jadi digitalisasi yang kami lakukan di sini itu bisa dibilang kami coba dari hulu ke hilir. Jadi kami coba dari sisi pengelolaannya mereka sendiri, dari produksinya mereka, dari mereka memproduksi barang yang mereka jual, dari mereka mengelola diri mereka sendiri di dalam perusahaannya, korporatnya sendiri. Kemudian digitalisasi juga untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga, dari lembaga keuangan. Kemudian juga digitalisasi dalam mereka berhubungan terhadap konsumen, baik dari sisi pemasarannya, dari sisi perlindungan konsumennya. Itu coba kami dukung dengan berbagai program dan juga berbagai bantuan sih sebenarnya dasarnya. Mungkin beberapa program secara nasional ya, kalau ini secara nasional bisa disampaikan, kalau dukungan-dukungan terhadap UMKM itu antaranya pembayarannya adalah sekarang kan pembayaran untuk UMKM sudah dipermudah dengan keberadaan dari QRIS Kris. Jadi pada dasarnya UMKM cukup punya rekening bank, mengajukan untuk memiliki Kris, nanti tinggal ditempel aja stikernya, mereka sudah bisa mendapatkan pembayaran secara non tunai. Secara non tunai itu kan mempermudah mereka untuk memanage uangnya sendiri yang masuk, uang tunainya, jadi nggak perlu lagi handling uang tunainya. Itu juga bisa menjadi pencatatan yang baik untuk untuk bisnis mereka. Itu juga jadi profile bagi bank, masukan bagi bank bisa melihat transaksinya dengan lebih baik, sehingga bank juga punya alat evaluasi yang lebih baik, mereka bisa diberikan pembiayaan. Selain itu kami juga mendorong UMKM untuk bisa berpartisipasi pada pasar-pasar digital e-commerce, agar mereka bisa memasarkan barangnya itu tidak hanya secara regional, terutama untuk beberapa produk-produk yang memang pada dasarnya kan dibuat di tempat yang mungkin tidak mudah diakses, seperti tadi misalnya Wakatobi. Jadi kami juga membantu mereka untuk lebih familiar dengan lingkungan e-commerce, untuk bisa mengiklankan produknya secara digital dengan lebih baik, membantu mereka untuk membiasakan diri dengan sistem pengiriman barang, kemasan yang baik, dan lain-lain. Yang kami sebutnya dengan onboarding. Pada dasarnya nanti kami dampingi mereka untuk buka toko di sebuah e-commerce yang menjadi partner kami, agar mereka bisa jualan di situ. Seperti itu.
Eh, Kemudian tadi juga mungkin dari disebut ya dari seperti yang tadi sudah dibuat oleh berbagai lembaga lain, sebenarnya kami juga berusaha membantu agar UMKM yang kami bina bisa membuat laporan keuangannya sendiri. Ini selain untuk keuntungan bagi dirinya mereka sendiri untuk bisa memantau bisnisnya dengan baik, bisa merencanakan bisnisnya dengan baik, tapi juga membantu untuk nanti diajukan bisa sebagai laporan kepada bank, kepada lembaga pembiayaan untuk mendorong mereka bisa naik kelas, mendorong mereka bisa lebih produktif dengan evaluasi terhadap kinerjanya mereka sendiri. Si aplik ini kami kembangkan dari sisi yang mobile, mungkin bagi pelaku UMKM yang sudah punya smartphone, tapi juga ada yang web based. Jadi bisa pakai laptop atau pakai komputer, mungkin pakai warnet, itulah yang penting untuk bisa mengoperasikannya. Ini kami punya slogan seperti Smash. Ini adalah pada dasarnya standar, aman, mudah, sederhana, dan handal. Standar tadi mungkin seperti yang sudah disampaikan juga mengacu pada buku pedoman pencatatan transaksi keuangan yang sudah disusun oleh Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan mengenai digitalisasi dari hulu ke hilir. Dari sisi hulu, kami juga tadi mungkin ini sedikit contoh untuk yang dari sisi hulunya. Dari sisi hulunya kami memberikan bantuan dan juga memberikan pendampingan untuk penggunaan Internet of Things. Jadi pada dasarnya penggunaan berbagai benda-benda yang membantu petani ataupun ya produk apapun, tapi dalam kasus ini petani untuk bisa meningkatkan produktivitasnya menggunakan alat-alat yang terhubung dengan internet. Artinya itu bisa, anggaplah ada alat yang bisa mendeteksi cuaca, bisa mendapatkan update dari BMKG secara lebih real time, bisa memperoleh, jadi alatnya bisa memahami kondisi tanah saat ini, kondisi air saat ini, kondisi unsur haranya seperti apa, dan kemudian bisa diinformasikan kepada petaninya tanpa petaninya harus datang ke sawahnya secara sering-sering. Jadi bisa ada platformnya baik secara digital lewat HP ataupun juga lewat laptop, lewat komputer maksudnya. Ini programnya sudah kami kembangkan di berbagai tempat, tapi rata-rata masih dalam penerapan awal ya. Ini juga suatu bisa dibilang konsep ya, jadi mungkin masih banyak yang masih uji coba, tapi ada satu cerita yang bisa kami sampaikan, keberhasilan di Desa Mokupa, di mana peningkatan produksi dari 3,4 ton menjadi dari 3 sampai 4 ton hingga 7 menjadi 7 ton, bisa dibilang peningkatan 100%, 2 kali lipat, dan biaya produksinya sendiri malah menurun. Ini dari penggunaan sebuah alat yang bisa tadi yang sudah saya sebutkan, alatnya ditancap ke tanah, dia bisa membaca kondisi tanah, kondisi pemupukan dan lain-lain, sehingga si petani bisa memantau kondisi tanahnya tanpa harus benar-benar hadir di tempat, dan mereka juga bisa melakukan hal-hal lain yang juga berguna bagi bisnis mereka. Seperti itu. Kemudian tadi saya sudah sebutkan juga mengenai penggunaan perluasan pasar, pada dasarnya ini dari sisi hilirnya. Selain tadi saya sudah sebutkan bahwa kami melakukan pendampingan untuk melakukan onboarding ke e-commerce nasional, tapi kami di sini juga mengembangkan e-commerce lokal nih untuk Sulawesi Tenggara. Kami namakan ayomibeli.com. Untuk mendorong kemajuan usaha UMKM di Sulawesi Tenggara. Ini pada dasarnya semua tokonya adalah UMKM dari Sulawesi Tenggara, 21 UMKM dengan 85 produk. Ini masih mencoba disosialisasikan lebih lanjut agar bisa digunakan lebih luas oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara ataupun di luar Sulawesi Tenggara sih pada dasarnya. Karena produknya juga sebuah produk nasional. Kemudian tadi saya sudah sebutkan juga di depan mengenai KRIS. KRIS juga kami harapkan bisa membantu pedagang-pedagang bisa mendapatkan akses terhadap pembayaran non tunai yang mempermudah mereka berbagai hal yang mereka perlukan terhadap bank karena transaksinya lebih tercatat. Nanti ke depannya saat ini mungkin yang ada kan KRIS customer presented, ada yang merchant presented mode. Jadi artinya KRIS-nya ditempel di
di pedagang, kemudian orang datang dan scan. Jadi pada dasarnya si pembelinya lah yang harus memiliki smartphone. Mungkin nanti ke depannya lagi kalau misalnya sebaliknya di pasar yang lebih modern ada juga bisa kris yang disebut customer presented mode. Jadi pedagangnya lah yang melakukan scan. Seperti itu. Kemudian akselerasi digital UMKM yang dilakukan melalui program inkubasi bisnis secara berkelanjutan dengan melalui WUBI ini biasanya sudah digunakan kris semua. Demikian, ini rekomendasi dari kami untuk semua, pada dasarnya ini berlaku untuk UMKM apapun, baik yang kami dampingi ataupun tidak. Pada dasarnya bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial itu sangat diperlukan karena mereka sendiri juga mungkin belum punya pengalaman, belum punya pendidikan yang cukup, atau juga belum memiliki pengetahuan manajerial yang baik untuk bisa mengelolanya secara menguntungkan dan sustainable. Terutama juga dari aspek digitalisasi, mungkin kalau yang dikelola oleh generasi yang lebih muda mungkin masih memiliki kecenderungan digitalisasi yang lebih mudah, tapi kan di sisi lain ada juga yang tidak dikelola oleh generasi yang cukup muda atau masih agak terasing dari teknologi, jadi perlu kita dorong dan perlu kita dampingi, dan agar mereka tidak mudah menyerah juga. Mungkin kalau dari pengalaman yang kita pernah terima, kita juga perlu mengembangkan iklim usaha yang kondusif, artinya adalah kemudahan perizinan, kemudahan administratif yang lain dari sisi pemerintah juga perlu didorong. Kemudian juga quality tourism juga perlu dikembangkan lagi agar bisa sesuai dengan kearifan lokal, dan mungkin itu yang akan menjadi nilai tambah bagi pariwisatanya itu sendiri, karena itu unik dan tidak sama dengan yang lain. Terutama di saat sekarang ini masih recovery pandemi, jadi perlu banyak dorongan dari sisi pariwisata. Kemudian dari sisi kami juga mendorong penciptaan sistem penjaminan, misalnya asuransi petani, karena itu sangat penting bagi petani yang karena salah satu faktor di mana petani kurang berani untuk mengembangkan produksinya secara masif adalah resikonya sendiri, gitu. Bahwa masih ada risiko gagal panen, masih ada risiko serangan hama dan lain-lain, yang mana saat ini mereka tanggung sendiri, gitu. Kalau misalnya mekanisme itu sudah bisa ditangani oleh lembaga keuangan, lalu mekanisme asuransi yang adil bagi kedua pihak, yang juga menguntungkan bagi kedua pihak, kami akan mendorongnya lebih baik. Dari sisi lembaga keuangannya sendiri juga kelembagaan dari petaninya, dari nelayan untuk bisa lebih teratur dalam mengatur bisnisnya, terlebih tercatat, memiliki manajemen yang baik, itu kan akan juga mendorong lembaga keuangan untuk bisa melakukan penyaluran kredit lebih banyak. Tapi ini juga di sisi lain juga butuh keberanian dari lembaga keuangan itu sendiri, karena meskipun UMKM-nya sudah berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan dirinya, kalau misalnya masih ada stigma yang menempel di lembaga keuangannya untuk memberikan kredit pada UMKM itu anggaplah kurang menguntungkan atau berisiko, itu juga kan mungkin akan memperlambat pertumbuhannya. Jadi dari sisi lembaga keuangan sendiri juga perlu didorong, yang mana sudah dibantu juga sama ketentuan Bank Indonesia. Belakangan ini rasio peminjaman inklusif, saya lupa namanya, rasio inklusi makroprudensial ya, RIM, itu mewajibkan bank untuk mengalokasikan sekian persen dari kreditnya kepada UMKM. Itu sudah didorong juga oleh Bank Indonesia. Dan juga diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, daya saing produksi, dan pemasaran dengan kerjasama dengan stakeholders. Ya tadi sudah disebutkan mungkin ya dari sisi e-commerce dan juga lembaga yang lainnya seperti koperasi dan lain-lain, itu biar bisa terkoordinir lah, jadi tidak bergerak dengan sendiri-sendiri. Demikian bahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rangga atas penyampaian materinya. Para peserta webinar yang kami hormati, demikianlah tadi penyampaian materi dari ketiga narasumber kita. Yang pertama tadi mengenai standar akuntansi keuangan untuk UMKM, dan yang kedua
perpajakan dan sosialisasi undang-undang PP UMKM, dan yang ketiga strategi pengembangan UMKM dan digitalisasi yang disampaikan oleh para pemateri. Dari sekian materi yang sudah disampaikan, kami menyadari karena keterbatasan waktu mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin kita gali lebih dalam, maka pada sesi berikut ini kita akan coba masuk untuk sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini kami akan mencoba membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke panitia, dan nanti kalau masih ada waktu kita akan membacakan lagi kalau masih ada, dan nanti sesi terakhir kalau ada peserta webinar ingin bertanya langsung, nanti kita akan coba akomodir kalau masih ada waktu yang tersisa dalam sesi tanya jawab ini. Baik, para peserta webinar, kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Yang pertama disampaikan oleh Bapak R. Muhammad Karunia Romadoni. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Profesor Ishak Awaludin. Ya, mohon informasi dan arahannya bagaimana meyakinkan UMKM untuk membangun kesadaran menyusun laporan keuangan sesuai SAKMKM atau SAK etap, mengingat rancangan undang-undang laporan keuangan belum final di DPR. Jika RUU itu sudah disahkan DPR, maka itu akan memudahkan kami KJA membantu UMKM menyusun laporan keuangan, karena di RUU tersebut diwajibkan setiap entitas menyusun laporan keuangan. Silakan Pak Ishak Awaludin untuk dijawab, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya tidak tahu dengan namanya, Pak. Bapak Muhammad Kurnia, Pak ya? Pak. Muhammad Karunia. Muhammad Karunia, bagaimana meyakinkan ya UMKM membuat laporan keuangan? Bagaimana meyakinkan? Nah, ini kan yang pertama-tama yang kita, oke Pak Kurnia, ini Pak Kurnia dari KJA ya, dari KJA Pak Kurnia ini. Pertama Pak, UMKM itu ada dua versi yang dia dulu Pak, dia selalu ingat. Pertama untuk pajak dulu Pak, usahanya itu hanya untuk pajak dulu Pak, belum untuk kebutuhan keuangannya Pak. Bagaimana? Karena dia selalu berbicara mengenai pajak Undang-Undang 23 tahun 2018 bahwa pajak UMKM itu tidak perlu membuat laporan keuangan, cukup membuat laporan penjualan setiap bulannya, ya, untuk yang mengisi 0,5%. Belum ada kewajiban dari pemerintah wajib menyusun itu Pak. Itu jadi persoalan. Makanya disinilah perannya koperasi kita atau di kadis koperasi ya, yang ada di masing-masing provinsi itu, bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mengembangkan bagaimana itu administrasi pembukuan. Nah, ini Pak ya, ada pembukuan. Jadi, kalau kita kan di sini di Sulawesi Tenggara dulu Pak, saya coba adakan pendekatan bahwa beginilah cara menyusun laporan keuangan. Tetapi UMKM itu Pak bilang saya tidak butuh itu. Yang saya butuh itu perpajakannya yang saya butuh. Saya tidak butuh karena laporan keuangan itu saya mau gunakan untuk apa? Karena saya punya pribadi sendiri, ya, tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu kendala yang Pak. Karena kita belum bisa meyakinkan bahwa siapa yang menggunakan ini Pak. Karena kenapa? Kalau UMKM itu ke perbankan, kalau butuh 50 juta kan nggak perlu jaminan. Belum ada kewajiban mengatakan harus membuat laporan keuangan Pak. Ya, nah, kalau buat laporan keuangan lagi Pak, butuh lagi apa? Karena dia meningkat mempunyai 100 juta kredit, butuh lagi jaminan Pak. Karena UMKM kan rata-rata belum mempunyai kemampuan untuk punya aset Pak, untuk menjamin dirinya bahwa saya mempunyai dana. Itu barangkali Pak. Kalau untuk meyakinkan, jadi saudara Muhammad Karunia ini Pak, saya juga dari KJA ini Pak, saya juga jadi bingung sekarang ini Pak. Karena dulu klien saya Pak dari KJA itu tahun 2018 saya terbentuk Pak, lumayan penghasilan Pak. Karena kenapa? Karena ada persyaratan bahwa UMKM itu kalau mau ikut tender wajib menyusun laporan keuangan. Tapi tahun belakang ini tidak lagi Pak kewajibannya itu. Nah, itulah kendala ini Pak yang kita alami Pak. Jadi saya tidak bisa memberi satu keyakinan bagaimana meyakinkan Pak. Kalau itu persepsi kita sendiri masing-masing. Kalau dinas koperasi Pak yang membina UMKM itu dia mampu dengan kita bekerjasama, pasti kita sukses Pak. Itu hanya saya punya jaminan Pak. Oke Pak Wiston, itu terima kasih Pak. Itu aja Pak Wiston, saya bisa beri
pemahaman buat dia, Pak. Oke, Pak Lison. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ishak Awaludin. Ya, memang kalau tidak diwajibkan, memang kadang-kadang masyarakat atau pelaku UMKM ini memang belum ada yang kesadaran yang tinggi untuk untuk menyelenggarakan pembukuan. Jadi memang kita harapkan RUU laporan keuangan ini bisa segera disahkan supaya masyarakat juga nanti semakin disadarkan untuk melakukan kewajibannya. Sebenarnya dari si perpajakan juga memang sudah mulai diberikan waktu. Tadi Bu Siti Aisyah juga sudah menjelaskan untuk yang wajib pajak CP kan diberikan jangka waktu 4 tahun dan PT 3 tahun. Dan diharapkan memang dalam jangka waktu nanti yang diberikan wajib pajak semakin UMKM makin sadar untuk melakukan kewajibannya. Baik, pertanyaan yang kedua yang masuk ke panitia disampaikan oleh Bapak Aris Munandar. Ini ditujukan kepada Ibu Siti Aisyah. Untuk UMKM yang beromset di bawah 4,5 miliar dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Pertanyaannya, bagaimana jika UMKM tersebut dalam penghasilannya dipotong PPh 23 oleh lawan transaksinya? Apakah bisa dikreditkan? Dan bagaimana teknis pelaporan di SPT-nya? Silakan Bu Siti Aisyah untuk memberikan penjelasan kepada penanya Bapak Aris Munandar. Baik Pak Liston, terima kasih kesempatannya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Arif Munandar ya. Oke, untuk Pak Arif Munandar terkait dengan pemotongan PPh pasal 23 oleh lawan transaksi, padahal Bapak termasuk kategori bisa dikenakan PP 23 0,5%. Jadi agar wajib lawan transaksinya Pak Aris Munandar itu tidak memotong PP 23, bisa meminta namanya surat keterangan PP 23 ke kantor pajak tempat Pak Aris Munandar terdaftar. Jadi tinggal menunjukkan surat keterangannya, SK-nya kepada lawan transaksinya kalau saya masuk kategori PP 23, jadi tidak dipotong PPh pasal 23. Nah, jika Pak Aris Munandar sudah mempunyai SK, berarti seharusnya tidak dipotong tetapi lawan transaksinya tetap memotong, bisa mengajukan permohonan pengembalian atas PPh yang seharusnya tidak terhutang. Atas nilai tersebut bisa diajukan, tapi harus ada syarat sudah punya SK-nya Pak. Jadi kalau sudah punya SK-nya semacam pengesahan kalau memang Pak Aris itu masuk kategori PP 23, jadi tidak dipotong PPh yang lain. Kemudian terkait dengan apakah bisa dikreditkan? Tidak bisa dikreditkan, jadi caranya ya harus dimintakan pengembalian. Kemudian bagaimana pelaporannya di SPT? Berarti pelaporannya di SPT Pak Aris tidak bisa memasukkan sebagai kredit pajak karena masuk kategori PP 23 berarti penghitungan PPh-nya menggunakan tarif final. Jadi yang seperti ada dicontohkan tadi, dia mengisi kalau dia orang pribadi berarti form bagian ketiga 1770 yang baris 16. Untuk penghasilan PPh final. Demikian Pak Aris Munandar, demikian Pak Liston. Ya, Pak Aris Munandar ya, sudah cukup jelas tadi dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Kepada para peserta webinar, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, silakan, kami masih menunggu pertanyaan yang masuk. Sementara itu kami akan coba bacakan dulu pertanyaan dari penanya yang ketiga yang diajukan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Terkait pelaporan SPT, bagaimana cara pelaporan SPT PPN jika pajak tersebut dipungut dan disetor dengan menggunakan NPWP instansi pemerintah, dalam hal ini sekolah? Mohon pencerahannya. Ini masih ke Ibu Aisyah nih. Ibu Siti Aisyah. Baik Pak Liston, dari mana tadi maaf pertanyaannya? Dari Bapak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Ridwan ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Ridwan. Jadi pelaporan untuk transaksi dengan pemungut ya. Jadi ya, di betul. SPT masa PPN
di bagian 1A, bagian ketiga, itu bisa dilaporkan ditulis di situ, Pak, di penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut. Jadi dimasukkan total DPP-nya berapa transaksi dengan sekolah, misalnya ada beberapa transaksi dengan pemungut, berarti ditotalkan dalam bulan tersebut ada berapa transaksi dengan pemungut, DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Nanti tinggal ditotalkan, Bapak. Dilaporkan di SPT masa PPN di masa pajak yang bersangkutan. Demikian Pak Muhammad Ridwan, Pak Bisman. Baik, demikian tadi Pak Muhammad Ridwan sudah dijawab ya. Berikutnya kami masih menunggu pertanyaan masuk. Sambil menunggu pertanyaan masuk, kami akan coba sedikit meminta nih kepada Bapak Ishak Awaludin. Ini terkait dengan kewajiban untuk pembukuan untuk UMKM. Ini Pak Ishak Awaludin, umumnya kan yang menjadi pertanyaan atau keluhan daripada atau permasalahan di wajib pajak UMKM ini kan terkait dengan bagaimana untuk memisahkan pembukuan untuk karena ini kebanyakan kan usaha perseorangan. Ini kan sulit untuk memisahkan pembukuan untuk perusahaan dan pribadi. Dan juga apa tips-tips yang bisa diberikan ini Pak Ishak Awaludin kepada para pelaku UMKM supaya bisa menyelenggarakan pembukuan dengan baik. Silakan Pak Ishak Awaludin untuk diberikan masukan. Oke Pak, ya, jadi kalau saya adakan Pak gini, kalau saya adakan pendekatan dengan dengan UMKM Pak ya. Pertama, saya tidak berbicara pembukuan dulu Pak. Saya berbicara dulu bagaimana transaksi yang Anda lakukan selama ini Pak. Kalau kita berbicara pembukuan dia pasti bingung Pak. Tidak usah kita terlalu banyak, simpel-simpel saja Pak. Dia mengatakan bahwa pertama saya catat apa yang saya beli, ya Pak ya. Catatlah. Terus itu bagaimana untuk pembelian? Apakah ada prosesnya atau ada tidak? Oh tidak ada Pak. Habis itu saya jual lagi, catat lagi. Barang itu kalau kamu jual, catat lagi penjualan. Selisih itu ada selisih tidak? Oh ada Pak selisihnya Pak. Selisihnya itu catat lagi. Bagaimana aku punya biaya? Ya Pak ya. Bagaimana biaya-biaya Pak? Apa yang kau korbankan selama ini? Oh ada biaya lampu Pak. Catat dulu. Catat lagi. Biaya lampu ini. Habis lampunya catat lagi Pak. Lampu itu untuk rumah atau bukan rumah atau tempati? Dia bilang, oh rumah Pak, coba bagikan berapa kira-kira waktu untuk kau pakai supaya ada pemisahan. Bagi lagi Pak. Sudah hitung-hitung, oh begini Pak, berarti ada lamanya tidak. Sekarang berapa biaya prosesnya Pak? Berapa biaya prosesnya? Oh sekian. Sudah hitung lagi. Itu yang saya lakukan Pak. Kalau Pak ya, itu saya lakukan. Sesudah itu Pak, kalau begitu ada lama tidak? Ada Pak. Sekarang kau pakai motor tidak? Oh tidak pakai Pak, atau pakai Pak. Kalau pakai itu motormu untuk bagaimana? Pak, saya tidak Pak. Saya hanya mau saja Pak yang PP pasal 23 Pak. Tidak usah pakai catatan sepunya biaya itu Pak. Kalau begitu motor itu disingkirkan saja Pak. Jadi saya berbicara pendapatan dan pendapatan saja yang 1 bulan itu bagaimana Pak. Tidak usah lagi pikir ini Pak, itu Pak ya. Tapi kalau bilang tentu kan kamu berkembang, tentu kamu catat bagaimana. Kalau begitu catatlah berapa pendapatan, berapa biaya, berapa kira-kira kok punya motor berapa, ini rumah orang tua kok sewa berapa ini, kira-kira berapa, rugi atau tidak? Oh saya untung Pak, itulah kau punya keuntungan sesungguhnya. Coba hitung lagi, apakah cocok pakai pembukuan tidak? Dia bilang begini Pak, enggak usah Pak, nanti tahun 2025 baru kita pakai itu Pak. Ini yang saya Pak ya, karena saya juga sering membina UMKM Pak. Nanti tahun 2005 baru kita hitung itu Pak. Ya, sekarang kita berlaku dulu pakai undang-undang nomor 23 saya dulu Pak. Nanti Pak, kalau dia mau pindah uang di bank, itu baru dia bilang tolong buatkan saya laporan keuangan Pak. Itu mulai saya jadi bingung. Kalau laporan keuangan tanya lagi, ada nggak rekeningmu? Ada nggak rekening? Oh ada Pak. Kalau ada, semua uangmu masuk ke rekening situ supaya kau tahu, supaya ada pemisahan. Terus ini rekening penjualan terus ini, jangan gabung-gabung, buat rekening 2, satu untuk usaha, satu untuk pribadi. Saya begitu Pak. Saya selalu mau pengusaha Pak, saya baca dia punya percaya laporan keuangannya Pak, bukan saya membuat laporan keuangan Pak.
Itu ya kalau saya membina di situ Pak Anunya Pak. Bagaimana cara saya mendekati mereka supaya dia tahu dari segi perpajakannya, dia tahu dari segi keuntungannya Pak. Saya udah pakai bilang ini jurnal Pak ini Pak, dia pusing mereka Pak. Ya itu Pak Winston yang saya Pak ya kalau saya membina di UMKM selama ini Pak. Ya, Pak, beda kalau pakai usaha-usaha besar lain lagi Pak. Kan usaha besar itu kan ada bagian pembukuannya Pak. Tinggal kita hanya kontrol aja Pak. Oke Pak Winston, itu barangkali Pak yang saya anukan Pak selama ini Pak. Ya, terima kasih Pak Ishak Awaludin yang sudah memberikan tips-tips ya kepada para pelaku UMKM bagaimana menyelenggarakan pembukuan dengan baik ya. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Ishak Awaludin tadi sangat praktis ya, dan nanti bisa langsung bisa dipraktekkan. Namun demikian, kalau para pelaku UMKM masih bingung, kami bisa paham, bisa mengerti karena tidak semua juga para pelaku UMKM ini paham dari sisi bagaimana cara melakukan pencatatan dan pembukuan. Nanti Pak, bisa dibantu. Kalau Pak bisa Pak, kalau ada Pak, kalau Sulawesi Tenggara Pak, boleh hubungi saya Pak. Ya, ini sudah langsung dijawab oleh Bapak Ishak Awaludin. Kalau masih ada yang kesulitan untuk menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan kepada para pelaku UMKM bisa langsung menghubungi Bapak Ishak Awaludin ya. Dan juga nanti kalau masih ada pertanyaan atau ada kesulitan terkait dengan masalah pelaporan pajak ya Bu Siti ya. Bu Siti bisa diberikan tips-tips sama dengan seperti Bapak Ishak Awaludin tadi supaya pelaku UMKM bisa menjalankan kewajibannya yang praktis Bu. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Winston. Jadi untuk para pelaku UMKM, Bapak Ibu yang punya usaha UMKM, pajak sudah memberikan banyak kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi bagaimana penerapannya bisa mudah diterapkan oleh wajib pajak UMKM. Nah, diantaranya ya pemberlakuan PP 23 ini. Kemudian ada lagi diskon untuk omset sampai dengan 500 juta tidak harus bayar pajak. Jadi dengan berbagai macam kemudahan ini seharusnya pelaku UMKM bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tepat waktu dalam pelaporan SPT tahunannya. Kemudian kalau dari sisi pencatatan, kalau di kami masuk kategori UMKM berarti hanya melakukan pencatatan benar-benar berapa omsetnya per hari, kemudian di total per bulan. Jika omsetnya sudah melebihi 500 juta di tahun tersebut baru dikali dengan tarif pajak. Kemudian bagaimana melaporkan semua transaksinya, membayar semua transaksinya dengan tepat waktu, paling lambat tanggal 15 setiap bulannya untuk pembayarannya, kemudian pelaporannya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi dicontohkan jika tahun pajak 2022 berarti pelaporannya paling lambat 31 Maret 2023. Demikian Pak Winston. Terima kasih Bu Siti Aisyah yang sudah menyampaikan tadi ya poin-poin yang perlu dilakukan oleh para UMKM supaya bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik ya. Ini saya akan bacakan lagi, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Mujib Arif. Ini sudah disinggung sedikit tadi oleh Bapak Ishak, tapi nggak apa-apa saya baca lagi. Banyak pelaku UMKM rata-rata tidak mengetahui pencatatan atau pembukuan karena rata-rata mereka mempunyai pendidikan terbatas seperti pedagang kelontong, pedagang bakso dan lain-lain. Di lain pihak, kalau menggunakan jasa konsultan, mereka keberatan karena harus membayar dan mengumpulkan bukti transaksi dan hasil belanja barang dagangan tersebut. Apakah ada solusi untuk membuat pencatatan yang simple? Boleh Pak, diulang lagi Pak Ishak, ditambahkan lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak Mujib Arif ini. Oke Pak Liso, ya, makasih Pak yang ketiga kalinya ini Pak. Oke Pak, jadi ini kan penyataan bakso ini Pak. Jadi saya sudah bilang Pak, kalau saya lakukan selama ini Pak, semua gratis Pak. Semua UMKM Pak gratis, kecuali lembaga berbayar saya Pak. Ya, semua. Artinya gini Pak, kalau pedagang bakso Pak, saya selalu bilang begini Pak. Catat berapa mie yang kau beli.
berapa bakso yang kau bikin, apa ya? Itu berapa bakso kau bikin, berapa apa itu Pak gas yang kau gunakan, berapa tenagamu Pak yang saya gunakan Pak. Itu selalu ngomong saya penjual bakso Pak. Itulah termasuk kau punya HPP, harga pokok Pak. Berapa tenaga kau gunakan. Dia bilang, tidak perlu Pak, saya hanya pakai tenaga dorong-dorong Pak, bukan dalam tenaga juga itu, coba kau hitung tenaga kamu berapa dari situ. Kedua, berapa produksimu, berapa yang laku setiap hari itu, berapa yang kau jual, ternyata biaya produksinya umpama Pak, anggap Pak biaya produksinya umpama 100.000, terus biaya penjualannya Pak 200.000, menurut persepsi dia Pak, ternyata yang laku hanya 150. Saya sudah bilang Pak, 50 itu keuntungan dari situ. Apakah itu keuntungan? Belum tentu keuntungan yang kau dapatkan itu. Coba, bagaimana karena di rumahmu itu coba pakai lampu. Jangan sampai juga istrimu juga ada. Istrimu juga ada. Ini Pak, saya cara membina ini Pak ya. Kan istri membantu tidak? Membantu Pak. Kalau juga kasih rezeki sedikit. Ya, kalau sudah, oke Pak, kalau begitu Pak, saya kasih begini Pak, saya punya HPP Pak 150, berarti kau punya ini tidak untung. Berarti kenapa? Jadi kau harus menjual bagaimana caranya supaya laku semua. Menjual bisa jadi kau coba memproduksi supaya laku semua Pak. Jangan melihat lihat pasar yang kau gunakan di mana tempat kamu berhenti. Itu kalau bakso Pak ya, yang saya selalu banyak begitu Pak. Karena saya senang diskusi sama penjual bakso Pak, sama dengan penjual tempe tahu Pak. Ya, saya senang diskusi Pak ya, bukan berarti kita Pak. Karena kenapa? Pada intinya Pak, bahwa yang selama ini penjual bakso Pak, yang dia hitung berapa mie yang dia beli, berapa Pak, berapa penjualnya, itulah keuntungannya Pak. Itu yang selalu sehingga apa Pak? Dia tidak bisa membayar sewa rumah, dan tidak bisa misalnya ini kenapa? Karena dia tidak menghitung sesungguhnya Pak. Berapa bagaimana dia punya pengeluaran. Itu yang harus dihitung Pak secara rinci supaya orang ini Pak, kenapa? Penjual itu Pak dia kreatif dan kreasi supaya kalau Pak tidak kreasi Pak, bakso tidak bisa laku. Susah kita Pak. Itu yang saya Pak. Yang selalu kalau saya membina Pak ya. Saya minta maaf Pak Lison, itu yang karena bina bakso ya Pak hanya 4 orang saya bina penjual bakso Pak. Ini yang saya lakukan Pak. Oke Pak Lison, itu yang Pak Lison Pak ya. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Ishak Awaludin atas penjelasannya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, Pak Mujib Arif bisa nanti menghubungi Pak Ishak Awaludin ya. Tadi sudah disampaikan bersedia untuk membantu. Boleh Pak. Demikian untuk pertanyaan yang berikutnya disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Pertanyaannya, modal jadi salah satu masalah di UMKM yang sering dialami. Minimnya modal usaha menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan pendapatan. Bagaimana menanggapi permasalahan ini oleh pemerintah? Ini mungkin bisa dibantu oleh Mas Rangga nih. Pak Rangga Widiatama dari Bank Indonesia, mungkin barangkali ada program-program dari Bank Indonesia yang bisa diberikan untuk dalam rangka untuk bantuan modal atau dari sisi perbankan informasi-informasi yang bisa diberikan terkait dengan masalah untuk bantuan modal kepada UMKM. Silakan Pak Rangga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kesempatannya juga Pak Dr. Winston. Mengenai pembiayaan modal ya sebenarnya sih pada dasarnya kalau bicara modal ya dari Bank Indonesia itu kami bisa memberikan bantuan dalam bentuknya adalah barang modal gitu, dan itu pun di dalam kondisi banyak persyaratan tertentu sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk membantu UMKM dari tadi kelompok subsistence tadi kita menyebutnya kan ya, UMKM yang tadinya pada dasarnya dibuat dan dikelola untuk bertahan hidup gitu pada dasarnya, yang kami lakukan pertama adalah mencoba business matching dulu, dipertemukan dengan perbankannya juga yang sudah kami siapkan juga untuk siap untuk menghadapi UMKM dan memahami resiko-resikonya UMKM dan keterbatasan-keterbatasannya juga. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita dua sisi sih. Dari sisi UMKM-nya kita ajari untuk bisa lebih memiliki manajerial yang lebih baik, pencatatan yang lebih baik sehingga lebih meyakinkan bagi perbankan. Dari sisi perbankannya sendiri juga kami yakinkan bahwa UMKM ini pencatatannya benar loh, ini bukannya bohong atau bagaimana atau dibuat, ini sudah diawasi oleh Bank Indonesia, sudah di bawah bimbingan kami. Itu pencatatan-pencatatan yang mereka buat dan mereka sampaikan kepada pemerintah, kepada lembaga keuangan itu adalah sesuatu yang benar dan bisa dipercaya juga gitu.
Jadi memang pada dasarnya BI di sini berperan sebagai mungkin bisa dibilang mempertemukan kedua belah pihak aja sih Pak untuk membantu mereka mendapatkan pembiayaan yang sesuai dan sebesar yang diperlukan. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita juga mencoba menghubungi kedua belah pihak dari sisi UMKM-nya dan juga dari sisi perbankannya sendiri. Seperti itu sih Pak. Ya. Oh ya, sorry saya sedikit menambahkan. Dari pemerintah sendiri juga udah ada inisiatif kan ya dari yaitu namanya KUR kan, Kredit Usaha Rakyat, yang mana itu kuotanya diberikan pada semua kuota bank-bank BUMN. Itu mereka punya kuota untuk disalurkan setiap tahunnya. Jadi mereka sendiri juga pasti nyari sih sebenarnya, nyari di mana UMKM yang mereka bisa serahkan nih kredit ini, karena memang mereka sendiri punya target pencapaiannya sendiri dari pusat, bahwa KUR ini harus tersalurkan sekian persen. Terutama mungkin nomor 1 BPD Sultra ya. Kalau di Sultra penyalur terbesar seharusnya memang dari BPD Sultra, tapi selain itu juga semua bank BUMN, Mandiri, BRI, BNI, semua punya jatah KUR itu. Jadi ya kita sih sebenarnya kita menyembangani banknya untuk mencari tempat mereka bisa menyalurkan si kredit itu. Jadi memang sebenarnya kalau keberadaan uangnya sih ada. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rangga ya. Jadi kepada Bapak Muhammad Ridwan, ya mau nggak mau ya memang Bapak Ridwan ini memang mencobalah untuk mencoba seperti yang disampaikan tadi Bapak Rangga, BPD menghubungi barangkali BPD atau bank-bank pemerintah yang memberikan fasilitas pendanaan seperti KUR yang tadi ke Bank BRI atau Bank Mandiri, apalagi Pak Rangga yang bank-bank pemerintah yang bisa menyalurkan modal itu? Pada dasarnya semua bank BUMN sih Pak, mereka punya jatah, semua ada jatahnya sendiri dari pemerintah. Masing-masing punya sekian miliar untuk disalurkan per tahun ini, sekian miliar per tahun ini. Jadi mereka juga ada penilaiannya, pencapaiannya. Kalau rendah, ya buruk juga buat mereka. Jadi memang itu sih. Dan dari kami juga tadi seperti saya sudah sampaikan juga dari Bank Indonesia itu kami baru-baru ini, saya lupa bulan apa, tapi tahun ini kami meluncurkan kebijakan namanya rasio inklusi makroprudensial. Jadi intinya bank-bank ya kalau ini sih berlaku untuk semua ya, nggak cuma bank BUMN, itu punya persentase yang mereka harus capai. Jadi dari keseluruhan kredit mereka sekian persen harus disampaikan kepada UMKM. Itu untuk mendorong keuangan inklusif juga dari sisi perbankannya. Itu kebijakan baru kami. Saya lupa bulan apa, tapi intinya tahun ini sih. Itu juga mungkin pelaksanaannya masih bertahap ya sekarang. Oke, makasih informasinya Pak Rangga ya. Ini kami sudah bacakan pertanyaan sudah masuk ke panitia. Ini tiba saatnya kami akan melempar pertanyaan ke para peserta webinar. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau mengacungkan tangan. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan kepada pemateri, baik kepada Pak Ishak, Pak Siti Aisyah, Ibu Siti Aisyah, dan Bapak Rangga. Silakan para peserta webinar yang ingin bertanya. Ini dibantu panitia kalau ada yang ingin bertanya nih. Ini rasanya nih belum ada yang bertanya langsung yang masuk ke panitia. Untuk itu kita akan sudahin aja karena waktu juga sudah mendekati akhir sesi kita untuk tanya jawab. Kami akan akhiri. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, para pemateri, Bapak Ishak Awaludin, Ibu Siti Aisyah, dan Bapak Rangga atas materi yang sudah disampaikan, atas waktu yang diberikan kepada kita semua, sehingga para peserta webinar bisa mendapatkan pencerahan atau informasi yang sangat penting yang Bapak sampaikan kepada para peserta webinar. Untuk itu kami berharap nanti di kemudian hari kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, mohon untuk dibantu khususnya Bapak Ishak Awaludin. Nanti kalau ada yang bertanya nanti kan akan kami teruskan ke Bapak
Siapa? Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya Pak. Kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sahata Edi Situmorang untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Makasih Pak, makasih Pak Wisto, makasih. Makasih semuanya Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pak Rangga, Wiston. makasih Pak Rangga, makasih Pak Isa, makasih Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak Ishak, Pak Rangga, Bu Siti Makasih. Aisyah. Baik, kita sampai ke akhir acara telah materi diselesaikan. Terima kasih Pak Wiston. Saya akan menyampaikan kata kunci yang kedua dan ketiga ya, UMKM dan Kendari. Jadi kata kunci yang pertama tadi pajak, yang kedua UMKM, yang ketiga Kendari. Saat ini kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu closing remark dari Ketua IAI Sulawesi Tenggara, Profesor Dr. Haji Hasbudin SE, MSc, AK, KIA, CA. Kepada Pak Hasbudin, waktu dan layar kami serahkan, Pak. Pak Hasbudin. Tolong operator di Pak Hasbudin. Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak? Ya, baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Nyata di Kendari ini, Pak, sudah jam 12.36 menit. Ya. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pembicaraan yang sangat menarik dari awal sampai sesi terakhir ini. Kalau bisa saya simpulkan, jadi kita sudah mendengar dari Departemen Koperasi dan UKM, dari Bapak Kakanwil Pajak wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, dari para pembicara, sehingga mungkin pada sesi ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Bahwa yang pertama, menyampaikan bahwa IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, telah menyusun standar untuk UMKM dalam rangka mempermudah pelaporan keuangan UMKM dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan SAK yang khusus. Kemudian dalam hal ini tadi disampaikan bahwa pelaporan keuangan ini diharapkan para UMKM akan bisa menyusun laporan keuangan dengan baik, sehingga diharapkan UMKM nanti bisa berubah status atau bisa meningkatkan kelas. Dari perpajakan, kalau kita lihat bahwa dalam rangka mendukung UMKM yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bahwa pemerintah telah melahirkan PP 23 tahun 2018 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, semua ini dalam rangka meningkatkan UMKM di Indonesia yang sangat begitu besar kontribusinya bagi negara. Dan sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah diharapkan bisa melahirkan perpajakan yang berkeadilan dan berpihak pada UMKM kesempatan. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa di Sulawesi Tenggara ini, ya, di samping Departemen Koperasi maupun Kanwil Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam perhatiannya terhadap UMKM ini sudah sampai ternyata dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan telah menerbitkan aplikasi baik Lamikro dari departemen maupun yang di Sulawesi Tenggara tadi sudah menerbitkan aplikasi Bosara. Nah, semua ini dalam rangka menumbuhkan UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara.
Tidak ketinggalan juga kalau kita lihat BI tadi dengan programnya telah berkontribusi dalam peningkatan UMKM di Sulawesi Tenggara. Sampai-sampai telah mempunyai usaha-usaha unggulan yang menumbuhkan UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan sampai-sampai Bank Indonesia juga setelah sangat mendorong UMKM di Sulawesi Tenggara ini dan termasuk mendorong digitalisasi bagi pelaku-pelaku UMKM. Karena kenapa? Memang mau tidak mau zaman sekarang harus didorong penggunaan atau kita harus berpihak kepada digitalisasi. Ya. Karena dengan digitalisasi pelaku UMKM ini bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien. Karena pengalaman saya melihat para pelaku UKM di negeri Cina, ya, pada awal-awal COVID, awal 2020, saya pernah melihat bahwa sampai kepada pelaku penjual jagung rebus, mereka melakukan transaksi pembayaran sudah tidak cash lagi, sudah dengan barcode. Nah, dengan membayar begitu, berarti secara otomatis pembukuan sudah terbentuk. Nah, sehingga peran kita nanti di sini bagaimana menyadarkan para pelaku UKM untuk mari kita implementasi digitalisasi, karena digitalisasi nanti akan secara otomatis kalau kita menggunakan aplikasi pembukuan sudah akan secara langsung terdeteksi dulu, sehingga pembukuan tidak menjadi hal yang rumit yang selama ini dirasakan oleh para UKM itu pembukuan susah. Nah, kita lihat IAI membuat standar akuntansi khusus untuk UKM. Apa yang dihindari situ adalah cash flow. Nah, tapi kalau sudah dengan digitalisasi transaksi, cash flow akan terrekod. Nah, inilah ya, mari kita bersama-sama mendorong UMKM untuk mau tidak mau perubahan teknologi kita harus mengarah ke digitalisasi. Begitu juga pajak, ya. Setelah melakukan bagaimana dengan digitalisasi, kita tidak bisa menghitung pajak, membayar pajak, tidak perlu antri kantor pajak. Kita mengisi SPT, membuat PPH, pungut, pot, cuma dengan aplikasi. Jadi apa yang terjadi? Digitalisasi akan mendorong kita lebih efektif, efisien, sehingga kita bisa kompetitif. Nah, kemudian BI juga telah membuat aplikasi, ya, untuk mendorong UMKM. Nih, nah, apa yang harapan saya? Karena semua sektor yang ada beberapa yang kompeten di Sulawesi Tenggara ini, ada Departemen Koperasi, ada BI yang telah membina. Nah, untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap UKM, mungkin BI, Departemen Koperasi lebih bekerja sama lagi, meluaskan kerjasamanya, umpamanya melalui IAI, melalui IAI kompartemen apa tadi, pajak, bukan apa, Kompartemen Akuntan Perpajakan. KJA Pak. Ya. Ke jasa akuntan ya. Ya, kantor jasa akuntan untuk bersama-sama bersinergi, mari kita bekerja sama membangun supaya kita mendorong UMKM ini untuk tertib administrasi. Nah, seperti dari BI, kalau saya lihat dari BI, kami di Sulawesi Tenggara ini Pak, ada kerjasama antara IAI, BI dalam rangka mendukung pelaporan keuangan akuntansi pesantren, di mana IAI telah membuat standar atau membuat pedoman penyusunan laporan keuangan standar. Nah, sekarang didorong di IAI, sekarang kami IAI wilayah lagi membantu mendampingi pesantren untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi. Nah, sekarang kami sebagai IAI wilayah, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Isa Kawaludin, IAI wilayah siap berkoordinasi
dan siap untuk membantu bagaimana UMKM di Sulawesi Tenggara ini bisa menyusun laporan keuangan dan merasa mudah menyusun laporan keuangan. Bukan laporan keuangan menjadi sulit, tapi bagaimana laporan keuangan itu jadi mudah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa terjadi lagi di Sulawesi Tenggara. Sementara kalau kita lihat di Sulawesi Tenggara ini UMKM yang sudah terdaftar tadi dari Dinas Koperasi itu 3.000 sekian. Nah, mudah-mudahan lebih besar sehingga kesadaran para UMKM nanti yang merupakan wajib pajak akan lebih baik demi pengembangan bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.